Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller, membuktikan mampu melaju kencang dalam kondisi trek basah dengan memuncaki FP1 Grand Prix Belanda. Sedangkan Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia gagal tembus 10 besar. Pembalap Ducati asal Australia Jack Miller menjadi yang tercepat dalam latihan bebas pertama, FP1 GP Belanda di TT Sirkuit Assen, Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. The Thriller mencetak waktu lap 1 menit 42,589 detik. Posisi kedua diduduki oleh Joan Mir dari Suzuki X-Star Team. Juara dunia MotoGP 2020 itu tertinggal 0,109 detik dari Miller. Pol Espargaro, Repsol Honda, melengkapi tiga besar dengan ketertinggalan sekitar 3/10. Adapun pembalap LCR Honda Alex Marquez menempati P4. Adik dari Marc Marquez itu unggul hanya 0,071 detik atas kompatriotnya dari Aprilia Racing, Alex Espargaro, yang harus puas finish kelima. Di sisi lain, kesulitan dialami dua favorit juara MotoGP 2022, Fabio Quartararo Yamaha, dan Francesco Bagnaia, Ducati. Keduanya gagal menembus 10 besar. El Diablo menempati P17, sementara Pecco ada di urutan ke-11. Seperti halnya Moto3, sesi FP1 kelas MotoGP juga berlangsung dalam kondisi basah. Pada tahap awal, Jack Miller memperlihatkan kepiawaiannya melibas lintasan yang berair. Pembalap asal Australia itu menjadi yang tercepat setelah berhasil mencetak waktu lap 1 menit 45,172 detik. Ia mengungguli duo pabrikan Yamaha Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Tak selang beberapa lama, kondisi yang sulit di Assen memakan korban. Rider VR46 Racing Team Marco Bezzecchi terjatuh di tikungan 1. Sedangkan pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, keluar jalur di tikungan 2. Insiden besar dialami andalan Gresini Racing, Enea Bastianini. Mirip seperti Bezzecchi, ia juga jatuh ketika menuju ke tikungan 1. Untungnya La Bestia tidak cedera, meski sempat meluncur jauh di gravel. Sementara itu, Johan Zarco membuat Ducati kini menguasai posisi 1-2. Rider asal Prancis tersebut berada di belakang Miller. Namun Aprilia tidak tinggal diam, Maverick Vinales mampu melesat ke P3. Beberapa saat kemudian, Top Gun mampu naik ke urutan teratas. Tetapi ia tidak bertahan lama karena Pol Espargaro mengambil alih. Ia melaju kencang dengan RC 213V sehingga menjadi yang pertama menembus kisaran 1 menit,43 detik. Memasuki 5 menit terakhir, The Thriller kembali berhasil menduduki posisi puncak. Ia membukukan waktu lap 1 menit 42,589 detik. Di belakangnya sudah ada Joan Mir yang bangkit setelah insiden di awal. Hingga FP1 selesai, Jack Miller bertahan di puncak setelah torehannya tidak bisa lagi dipatahkan para rival. Di belakangnya ada Mir dan Espargaro yang memastikan tiga pabrikan berbeda melengkapi komposisi top 3 sesi pembuka di Assen. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Fabio Quartararo berharap Marc Marquez cepat pulih agar ia bisa menyaingi versi terbaik pembalap Repsol Honda tersebut dalam MotoGP selanjutnya. Sejak juara dunia MotoGP 6 kali itu mengalami patah humerus kanan akibat terjatuh, banyak pembalap muda tampil menonjol. Akibatnya titel juara berpindah dari Marc Marquez ke Joan Mir dan Quartararo. Ketika Marquez comeback musim lalu, ia mampu mencuri 3 kemenangan. Namun, terlalu memforsir lengannya membuat pembalap itu terseok-seok musim ini.
Dokter pun memintanya menjalani operasi humerus keempat di Amerika Serikat karena tulang di bagian cedera berotasi berlebihan. Marquez setuju walaupun mungkin membuatnya hanya bisa turun di bagian akhir musim ini. Atau kemungkinan terburuk baru kembali tahun depan. Situasi yang kini dialami Marquez membuat Quartararo merasa prihatin. Ia ingin melihat pembalap Spanyol itu kembali ke trek dalam kondisi prima. Banyak kalangan menilai akan menyenangkan apabila dua juara dunia bersaing secara adil. Pada 2019 pembalap Prancis menyulitkan Marquez menuju kemenangan di MotoGP San Marino dan Thailand. Pada akhirnya Quartararo harus puas masuk garis di urutan kedua. Saya bicara sedikit dengan Marquez, ia adalah salah satu pembalap di paddock yang akrab dengan saya. Dia melewati momen sulit tetapi mari berharap dia kembali seperti sebelumnya. Saya telah belajar banyak darinya dan saya ingin terus belajar, kata Quartararo. Tentu saya ingin melihat versi terbaik Mark. Saya sangat menikmati musim 2019. Terutama dua balapan yang saya lakukan dengan Mark di Misano dan Thailand. Di sana saya bersaing untuk kemenangan dengannya walaupun saat itu masih jadi rookie MotoGP, sungguh brutal. Saya baru tiba di kategori itu dan berkompetisi dalam balapan dengan juara dunia 8 kali. Itu hampir bernilai lebih dari sekadar titel. Tahun itu sebagian besar orang berpikir hadirnya saya di MotoGP tidak masuk akal. Itu kenapa jadi sangat penting. Tanpa Marquez, rider Yamaha Factory Racing menghadapi lawan dengan usia hampir sama dan kemampuan sepadan. Musim ini ada banyak kejutan dalam kompetisi seperti lonjakan kinerja Alex Espargaro dan Aprilia. Bersinarnya Enea Bastianini dengan Ducati Desmosedici GP21. Serta kemunduran Francesco Bagnaia, rivalnya musim lalu. Yang paling mengagetkan adalah Alex Espargaro. Di Qatar di mana dia finish urutan keempat. Saya lihat dia berkendara secara berbeda karena bagaimana dia menyalip. Di sana saya pikir, apa yang terjadi di sini? Ucapnya, di Argentina motornya punya grip yang saya belum lihat dalam hidup. Tapi dia tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Anda harus melakukan apa yang dia lakukan di sana. Lap tercepat pole position dan kemenangan. Dia mengantongi 5 podium dalam 6 balapan. Sebagai juara dunia, Quartararo tentu mendapat kenaikan gaji dari Yamaha. Posisinya tentu saja nyaman dibanding dengan beberapa pembalap dengan bayaran kecil. Saya menjalani pekerjaan impian. Saya bahkan tidak menganggap itu sebagai pekerjaan. Keluarga saya sehat dan saya hidup dengan baik. Jadi tidak ada alasan untuk marah. Saya tidak menghakimi siapapun. Tapi ada para pembalap yang mengeluh dan tak tahu betapa beruntung mereka. Ucapnya, saya bukan hanya mengatakan ini untuk mereka di MotoGP. Tapi juga mereka di Moto2 dan Moto3. Meski ketika saya melewati saat sulit, yang pastinya berimbas kepada saya selalu bahagia. Pada akhirnya saya beruntung bisa melakukan apa yang saya sukai. Ada banyak orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Juga mendapat sedikit uang. Sebagian besar dari mereka tidak mengeluh. Memiliki hobi mengebut di lintasan dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Bukan berarti Quartararo juga membawa kebiasaan itu di jalan raya. Saya tidak suka mengendarai motor di luar sirkuit. Saya lihat itu sangat berbahaya. Saya tidak punya SIM dan tak punya keinginan membuatnya sekarang. Pungkasnya, terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.